Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel ilmiah hasil dari review jurnal kami dengan judul Implementasi Gerquire, Sistem Monitoring Taman dan Polusi Udara Kota Berbasis Internet of Things. Mata kuliah Fisika Mekanika dan Panas dengan dosen pengampu Bapak Bahar Amal SPDME. Dengan saya Ayu Adinda Putri Nabila. Dengan saya Rahmat Marpaung. Dengan saya Safa Urayu. Dengan saya Tama Merisa Pratama. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakangnya. Polusi udara merupakan masalah dengan tingkat kedaruratan yang tinggi di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, ditinjau dari dampak negatifnya, polusi udara memberikan beberapa dampak merugikan bagi lingkungan. Berdasarkan laporan data polusi udara tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke-26 sebagai negara dengan tingkat polutan tertinggi di dunia, yang mencapai 30,4. Tingkat pencemaran kota Jakarta diperkirakan juga berada di posisi ke-20. Dan tingkat tersebut melebihi standar yang ditetapkan oleh WHO. Next. Salah satu cara untuk menanggulangi polusi udara adalah dengan membuat ruang terbuka yang dijadikan taman kota atau daerah hijau. Didasari oleh hal tersebut, dibutuhkan pemantauan kualitas udara di daerah perkotaan dan sistem yang mampu mendukung regulasi penanggulangan polusi udara melalui pembuatan dan perawatan taman. Sehingga kami penulis mengusung sebuah inovasi yang berjudul Implementasi Gerquire, Sistem Monitoring Taman dan Polusi Udara Kota Berbasis IoT, yaitu sebuah sistem monitoring perawatan taman kota dengan kombinasi sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT dengan interface website. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mengetahui kualitas udara di perkotaan, dan yang kedua, bagaimana cara melakukan perawatan taman kota secara otomatis. Tujuan dari penelitian kami adalah pertama, merancang metode implementasi alat Gerquire, kedua, membuat desain rangkaian dan antarmuka pengguna alat Gerquire, dan yang ketiga, menyempurnakan inovasi yang sudah ada sebelumnya. Manfaat dari penelitian kami adalah pertama, memudahkan masyarakat dan pemerintah dalam mengetahui dan memantau kualitas udara di suatu daerah. Kedua, memudahkan proses perawatan taman kota secara otomatis dengan data yang bisa diakses kapan saja. Dan yang ketiga, membantu mengurangi tingkat polusi udara di daerah yang menjadi sumber polutan di perkotaan. Uraian konsep akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan uraian konsep. Yang pertama, implementasi. Implementasi dalam KBBI berarti memiliki makna pelaksanaan atau kesepakatan maupun penerapan kewajiban. Hal ini berkaitan dengan suatu perencanaan, kesepakatan maupun penerapan kewajiban. Yang kedua ada monitoring. Monitoring berarti pemantauan, yaitu proses pengambilan dan pengumpulan data untuk diamati, serta dicek secara cermat dengan tujuan untuk mengontrol sebuah sistem ataupun kegiatan. Yang ketiga ada taman. Taman merupakan area yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lain, yang sengaja dibuat oleh manusia sebagai tempat penyegar dalam luar ruangan. Selanjutnya ada polusi. Polusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kotoran atau pencemaran. Pencemaran yang dimaksud dapat terjadi di air, udara ataupun di tempat lain. Yang kelima ada udara. Udara merujuk kepada campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Udara tidak tampak mata, tidak berbau, dan tidak ada rasanya. Next. Yang selanjutnya ada kota. Kota menurut Branch 1996/2, kota diartikan sebagai tempat tinggal dari beberapa ribu atau penduduk. Sedangkan perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan sebagai suatu permukiman terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu. Next. Selanjutnya ada Internet of Things atau IoT. Salah satu teknologi yang sedang gencar-gencarnya dikembangkan saat ini adalah Internet of Things. Internet of Things adalah kemampuan sebuah perangkat untuk tersambung dengan konektivitas internet. Yang selanjutnya ada website. Website merupakan kumpulan halaman yang dapat diakses menggunakan jaringan internet untuk dapat ditampilkan dan menyampaikan sebuah informasi. Dan selanjutnya ada ISP 32.
ESP32 merupakan microcontroller berharga rendah dan hemat energi dengan Wi-Fi dan dua mode Bluetooth terintegrasi. Generasi ESP32 menggunakan mikroprosesor Tensilica Extensa LX6 sebagai inti, baik dalam mode single core maupun mode dual core. Next. Baik, izin masuk. Selanjutnya ada pompa 6 volt. Pompa adalah mesin untuk menggerakkan fluida. Pompa menggerakkan fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan tekanan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi perbedaan tekanan, maka diperlukan tenaga atau energi. Selanjutnya ada sensor MQ2. Sensor ini adalah sensor gas yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas dalam lingkungan. Sensor ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi berbagai jenis gas, seperti gas LPG, propana, metana, alkohol, asap, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sensor MQ7. Sensor ini adalah sensor gas yang digunakan dalam peralatan untuk mendeteksi karbon monoksida dalam kehidupan sehari-hari, industri, atau mobil. Fitur dari sensor gas MQ7 ini adalah mempunyai sensitivitas yang tinggi terhadap karbon monoksida, sehingga stabil dan berumur panjang. Selanjutnya ada sensor MQ135, sensor gas yang dapat mendeteksi senyawa atau kadar gas-gas berbahaya yang dapat mengganggu kualitas udara dan mengganggu pernapasan manusia. Sensor ini memberikan hasil deteksi kualitas udara berupa perubahan pada nilai resistensi analog pada pin outputnya. Selanjutnya ada sensor soil moisture. Sensor ini merupakan modul untuk mendeteksi kelembaban tanah yang dapat diakses menggunakan microcontroller seperti Arduino. Selanjutnya ada relay. Relay adalah saklar atau switch yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama, yakni elektromagnet atau coil dan mekanikal atau seperangkat kontak saklar atau switch. Baik, selanjutnya ada DHT22, yaitu sensor yang dapat mengukur suhu dan juga kelembapan. Sensor ini mempunyai keluaran berwujud sinyal digital. Contoh yang sering digunakan sensor ini untuk membaca suhu dan kelembaban ruangan seperti kandang, kamar di rumah, gudang, dan lain-lain. Selain dapat membaca suhu dan kelembaban ruangan, sensor ini juga dapat mengukur suhu dan kelembaban udara di luar ruangan. Selanjutnya ada jumper male to female. Kabel jumper ini merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Selanjutnya ada sensor LDR. Sensor ini adalah salah satu jenis resistor yang dapat mengalami perubahan resistensinya apabila mengalami perubahan penerimaan cahaya. Modul sensor cahaya bekerja menghasilkan output yang mendeteksi nilai intensitas cahaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebaharuan dari artikel ilmiah kami. Di sini saya akan memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya. Sebelumnya, Ananda Ribelta dan kawan-kawan telah membuat sistem monitoring kualitas udara taman menggunakan low power mode dengan mikrokontroler Arduino Uno, Node MCU, dan komponen sensor gas MQ7, MQ131, MQ136, dan sensor lainnya. Selanjutnya, rancang bangun pemantauan kualitas udara pada taman wilayah melalui website berbasis Arduino menggunakan logika fuzzy yang dilakukan oleh Hana Febriana Siamorangkir tahun 2017. Dalam penelitian ini, dalam penelitian tersebut, pemantauan dapat dipantau melalui website menggunakan Automatic Monitoring System. Setelah mengkaji tentang penelitian kualitas udara, penulis juga mengkaji tentang penelitian Smart Garden. Pada penelitian Avan di tahun 2019 telah merancang sistem yang berjudul Rancang Bangun Smart Garden berbasis IoT dengan bot Telegram. Sistem ini mengontrol penyiraman dan pencahayaan taman dari jarak jauh dengan antarmuka pengguna berbasis aplikasi Telegram. Nah, berdasarkan 3 penelitian tersebut, penulis berencana untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya dengan mengkombinasikan dua sistem ini yaitu sistem pemantauan kualitas udara dan sistem pemantauan tanaman kota, dan diberi nama Garquire, yaitu sistem monitoring taman dan polusi udara kota berbasis Internet of Things. Selain melakukan monitoring terhadap kualitas udara, juga melakukan perawatan otomatis terhadap taman kota dan diintegrasikan dengan teknologi Internet of Things.
Baik, izin menjelaskan apa itu Garquire. Garquire merupakan sebuah sistem berupa alat yang berfungsi untuk melakukan perawatan pada taman secara otomatis dan dari jarak jauh serta memantau polusi udara berbasis Internet of Things (IoT) di perkotaan antar muka. Pengguna yang digunakan dalam alat ini adalah website. Alat Garquire ini akan melakukan penyiraman otomatis pada tanaman ketika kelembapan tanahnya kurang dan memantau juga status udara di sekitar taman kota. Dalam melakukan proses pemantauan polusi udara, alat ini menggunakan sensor MQ2 untuk mendeteksi asap, MQ7 untuk mendeteksi karbon monoksida, dan MQ135 untuk mendeteksi karbon dioksida. Informasi tentang pembacaan sensor tersebut akan ditampilkan di website. Diharapkan adanya alat ini adalah mendukung kualitas udara yang lebih baik dengan melakukan perawatan taman kota secara terpadu dan lebih praktis. Dan lebih praktis juga memberikan peringatan dini ketika kualitas udara kurang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram alir desain perancangan alat kami. Yang pertama mulai dan kami melakukan perumusan masalah. Di sini kami mengkaji masalah-masalah yang terjadi dan tren saat ini untuk kami selesaikan secepatnya. Kemudian setelah kami menentukan masalahnya, kami melakukan studi pustaka atau mengkaji literatur sebelumnya untuk menunjang inovasi yang akan kami buat. Kemudian yang ketiga, kami melakukan analisis kebutuhan komponen, di mana kami mendokumentasikan, mencatat apa saja komponen yang dibutuhkan dalam proyek alat kami ini. Kemudian yang keempat adalah analisis kebutuhan perangkat. Analisis kebutuhan perangkat ini kami mendokumentasikan software, hardware apa aja yang kami butuhkan untuk membuat alat ini. Setelah kami mendefinisikan kebutuhan komponen dan perangkat kami membuat skematik alat dan membuat desain user interface. Kemudian selesailah perancangan dari alat kami ini. Baik, diagram alir cara kerja adalah urutan susunan dari cara kerja proyek kami, yaitu yang pertama mulai, kemudian menghubungkan WiFi pada node MCU SP32 pada user interface. Kemudian pengguna dapat mengecek apakah WiFi pada SP32 sudah terhubung. Jika belum, hubungkan kembali pada user interface. Jika sudah, alat dapat bekerja dengan memasukkan data dari sensor-sensor ke user interface. Kemudian data yang masuk pada user interface dapat menampilkan kualitas udara yang dimonitoring oleh DHT22 secara real time. Kemudian sensor LDR dapat menangkap intensitas cahaya dan pengguna dapat melihat status perawatan taman melalui user interface. Kemudian terakhir, pengguna dapat menyiram tanaman secara manual melalui user interface ataupun menyiram secara otomatis melalui kelembapan tanah yang dapat dimonitoring oleh sensor soil moisture. Kemudian selesai. Kemudian analisis kebutuhan perangkat. Tentu saja untuk membuat perancangan proyek kami membutuhkan perangkat lunak, perangkat keras, dan komponen elektronika. Perangkat lunak yang kami gunakan diantaranya yaitu Windows 10, LCD, dan Figma. Kemudian perangkat keras yang kami gunakan yaitu AMD Quad-Core A8 7410, AMD Radeon R5, RAM 4GB DDR3, kemudian 500 GB solid state drive atau SSD. Komponen elektronika yang kami gunakan yaitu SP32, mini water pump 6 volt, sensor MQ2, sensor MQ7, sensor MQ135, sensor soil moisture, modul relay 5 volt, DHT22, dan jumper male to female. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai estimasi biaya komponen yang diperlukan untuk proyek kami. Nah, setelah kami akumulasikan, diperlukan biaya sekitar 191.500 untuk membeli komponen-komponen yang telah kami paparkan sebelumnya. Kemudian skematik alat. Sebelum kita memahami lebih dalam apa itu skematik alat, kita perlu mengetahui pengertian dari skematik. Skematik yaitu rangkaian elektronika yang menggunakan alat-alat listrik. Tujuan dari pembuatan skematik yaitu untuk merancang, membangun, dan memecahkan masalah sirkuit. Komponen-komponen yang kami gunakan
tersambung pada satu komponen yaitu SP32, yang dimana SP32 memiliki GPIO dan juga memiliki modul WiFi yang lebih cepat di antara mikrokontroler lain. Maka dari itu kami menggunakan SP32 sebagai mikrokontroler yang kami gunakan. GPIO yaitu General Pin Input Output yang digunakan untuk menyambungkan semua komponen yang kami gunakan pada project ini, yaitu sensor MQ2 yang terhubung pada pin 16, sensor MQ2 yang terhubung pada pin 4, sensor MQ135 terhubung pada pin 2, sensor soil moisture terhubung pada pin 0, mini water pump terhubung pada pin 12, lampu terhubung pada pin 27, sensor LDR terhubung pada pin 26, dan sensor DHT terhubung pada pin 34. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai desain antarmuka pengguna dari project Garquire ini. Nah, kami menggunakan antarmuka website, sehingga desain dari antarmukanya sendiri itu berbentuk persegi panjang ya teman-teman. Nah, di sini kami membuat antarmuka ini menggunakan software Figma. Di sini saya membuat halaman dashboard yang berisi tentang penampilan data-data yang data-data dari sensor. Nah, di dashboard sendiri ada dua halaman. Pertama, halaman monitoring kualitas udara, dan yang kedua halaman perawatan tanaman. Nah, di halaman kualitas udara akan tertampil mengenai himbauan bila mana kualitas udara di perkotaan tersebut sedang tidak baik, kemudian bagaimana status udaranya, kemudian data-data polutan yang didapatkan dari sensor. Pertama, suhunya, kedua, asap, ketiga, karbon monoksida, dan yang keempat, karbon dioksida. Dan yang kedua berikut adalah desain halaman perawatan tanaman yang ada juga yang dimana halaman perawatan tanaman ini ada di halaman dashboard. Nah, apa aja yang ditampilkan di halaman perawatan tanaman? Berikut adalah status perawatan, disiramnya kapan, terus ada button yang dimana dia tuh untuk menyalakan si pompanya, kondisi lampunya mati atau enggak. Lalu yang kedua adalah data kondisi di sekitar tanaman mengenai suhu udaranya bagaimana dan kelembapan udaranya. Berikut kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Tamam. Ya, dari kesimpulannya adalah dari hasil perancangan alat ini dapat disimpulkan bahwa untuk membuat alat ini dibutuhkan komponen elektronika meliputi ESP32, mini water pump 6 volt, sensor MQ2, sensor MQ7, sensor MQ135, sensor soil moisture, modul relay 5 volt, DHT22, jumper male to female, dan estimasi biaya komponen tersebut adalah 191.500. Software yang dibutuhkan adalah Windows 10, ACEDI, Arduino EDI, Figma, dan Firebase. Pada perancangan alat Garquire ini, penulis telah membuat diagram alir cara kerja, skematik alat menggunakan ACEDI, dan desain antarmuka website menggunakan Figma. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini.